bukti pemeriksaan ini, kalau dari pengertiannya, sebenarnya bukti pemeriksaan ini tidak hanya dikenal di dunia audit gitu. Jadi profesi-profesi lain di luar auditor itu juga mengenal bukti pemeriksaan. Nanti akan kita bedakan, akan saya jelaskan perbedaan penggunaan bukti di profesi audit atau di profesi akuntan dengan profesi yang lainnya. Kalau di ranah audit atau di dunia audit, bukti pemeriksaan inilah pengertiannya gitu, yaitu semua informasi yang digunakan oleh pemeriksa untuk menentukan apakah informasi yang diperiksa itu telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Mudah-mudahan masih ingat ya, di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas bahwa kunci audit itu adalah membandingkan kondisi, yaitu sesuatu yang dilihat oleh auditor atau pemeriksa di dunia nyata dengan kriteria. Kriteria itu adalah sesuatu yang seharusnya terjadi. Misal kemarin kita mengaudit laporan keuangan, ketika auditor melihat bagaimana laporan keuangan yang disusun, apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan standar, maka kondisi yang dilihat oleh auditor itu adalah fakta yang ditemukan di lapangan. Kriterianya sesuai dengan jenis auditnya. Kalau kita kemarin membedakan, audit sektor publik menggunakan standar atau kriteria SPKN, kalau audit sektor privat menggunakan kriteria SPAP atau standar profesional akuntan publik. Nah, itu adalah kriterianya. Pada saat kita menguji kondisi tadi atau menguji kenyataan yang ada di lapangan tadi, maka kita perlu bukti gitu. Perlu bukti. Bukti inilah yang disebut dengan bukti pemeriksaan. Gunanya apa bukti itu? Untuk betul-betul meyakinkan bahwa laporan keuangan itu sudah disusun secara tepat sesuai dengan kriteria. Misal kita mau menguji kas gitu ya, di neraca katakan kasnya tercatat saldo akhir kas per 31 Desember adalah 100 juta. Itu kondisinya kan. Kriterianya adalah kita cari aturan-aturan mengenai penyajian kas itu apa saja. Mungkin ada standar akuntansi nomor sekian atau standar audit nomor sekian. Ketika kita menguji di lapangan, kita harus mencari apa yang bisa membuktikan bahwa saldo kas itu betul-betul 100 juta gitu. Mungkin kita bisa melihat buku kas, mungkin kita bisa melihat voucher atau kwitansi atau apapun, sehingga kita bisa yakin bahwa saldo kas di akhir periode betul-betul 100 juta. Nah, buku kas, hasil interview kita dengan bendahara, kemudian kwitansi, itulah bukti pemeriksaan. Informasi ini beragam jenis, beragam fungsinya, dan beragam pengaruhnya gitu ya. Intinya bukti nanti ada yang sifatnya sangat kuat, ada yang jumlahnya harus kita cari banyak, ada juga yang mungkin kadang jumlahnya sedikit, tetapi sudah cukup menggambarkan keyakinan kita terhadap kondisi yang nyata tentang audit kita tadi. Tadi saya sebutkan ya, bukti ini tidak hanya dikenal di profesi auditor, yang ketiga ini ya, tetapi juga dikenal dalam profesi-profesi yang lain. Misalnya APH, APH itu aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, KPK itu APH. Ilmuwan, teman-teman dulu mungkin pernah belajar fisika atau kimia, kalau kita belajar di lab kimia misalnya menguji satu larutan tertentu, kan kita membuat gitu ya daftar larutannya apa, dicampur dengan apa, kita tulis atau kita catat di buku kita, itu menjadi bukti gitu. Nah, ilmuwan kalau misalnya membuat penelitian, maka catatan-catatan yang dimiliki ilmuwan tadi, berapa gram atau berapa liter, mililiter, ukuran-ukuran bahan yang dia gunakan, itu menjadi buktinya dia. Begitu juga dengan pengacara. Misalnya pengacara ingin membela satu tersangka atau dalam satu kasus hukum, dia juga harus mencari bukti-bukti di pengadilan. Dan juga ahli sejarah ya. Kalau teman-teman misalnya melihat ahli-ahli antropologi, dia misalnya mencari bukti-bukti keberadaan sejarah, arca, patung, atau apapun yang berkaitan dengan profesi ahli sejarah itu menjadi bukti bagi dia. Tapi itu bukan bukti pemeriksaan. Ini adalah contoh bukti satu dengan yang lain, antara profesi yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, kalau di sini ada bukti untuk peneliti dalam bidang kesehatan, kemudian ada bukti hukum, ada bukti pemeriksaan. Aspeknya, di sebelah kiri kita bisa
menganalisis bukti ini dari berbagai unsur gitu. Pertama misalnya penggunaan buktinya. Kalau untuk penelitian kesehatan ini, adanya bukti ini akan digunakan untuk memutuskan satu obat misalnya dipakai atau tidak dipakai. Contoh sekarang beberapa lembaga kesehatan sedang meneliti obat apa sih yang cocok untuk mengatasi COVID-19 gitu. Maka tujuan penggunaan bukti nanti adalah diputuskan gitu hasil penelitian atau riset tentang obat itu cocok nggak untuk mengatasi penyakit yang disebut dengan COVID-19. Kalau di bukti hukum, bagi para hakim di pengadilan, adanya bukti itu digunakan hakim untuk memutuskan si tersangka yang ada di pengadilan itu bersalah atau enggak sih. Kalau dia bersalah, kalau buktinya kuat, berarti bisa digunakan untuk menyatakan atau meyakinkan si hakim bahwa tersangkanya bersalah atau terdakwanya bersalah. Kalau kita dalam ranah audit laporan keuangan, adanya bukti tadi kita gunakan untuk memutuskan apakah laporan keuangan itu disajikan bebas dari salah saji material. Dengan kata lain, bukti pemeriksaan kita gunakan untuk mendukung opini auditor atau opini pemeriksa. Kalau misalnya memang dari berbagai ya bukti yang ditemukan pemeriksa laporan keuangannya bagus, tidak ada salah saji yang material, maka opininya bisa WTP misalnya. Tapi sebaliknya kalau misalnya bukti yang kita kumpulkan menunjukkan bahwa laporannya itu tidak bagus, banyak sekali permasalahan, banyak sekali salah saji yang material, maka opininya tidak akan WTP. Dan seterusnya ya, teman-teman nanti silahkan baca aspek perbandingannya, sifat bukti bagaimana, pihak yang mengevaluasi bagaimana, dan kalau butuh penjelasan juga di bukunya Arun juga ada. Saya lanjutkan. Jenis bukti, ini kita sudah masuk ke jenis bukti dalam ranah audit atau dalam rangka pemeriksaan. Nanti di beberapa buku atau literatur biasanya beda-beda gitu. Ada yang menyebutkan 7, 8, 9, enggak ada masalah. Tapi garis besarnya ini adalah bukti-bukti yang biasanya dikumpulkan oleh pemeriksa selama pemeriksaan itu berlangsung. Yang pertama adalah bukti analitis, yang kedua adalah bukti dokumentasi, yang ketiga adalah bukti konfirmasi, yang keempat adalah bukti dari pernyataan tertulis, yang kelima adalah bukti matematis, yang kelima adalah, yang keenam, bukti lisan, kemudian bukti fisik, dan bukti elektronik. Kita lihat nanti rinciannya ya. Kalau di sini, di jenis bukti itu menunjukkan outputnya nanti bentuknya apa, itu jenis bukti. Tapi kalau prosedur audit atau prosedur pemeriksaan ini menunjukkan dengan cara apa pemeriksa mendapatkan bukti. Contoh paling gampang, dari jenis bukti ini yang teman-teman saya yakin sudah sangat familiar adalah bukti lisan. Bukti lisan biasanya diperoleh dari wawancara. Nah, bukti lisan ini adalah jenis buktinya. Biasanya bukti lisan nanti dikuatkan dengan pernyataan tertulis. Hasil wawancara itu selain lisan, auditor akan membuatkan semacam berita acara tertulis, itu menjadi bukti tertulis atau pernyataan tertulis. Diperoleh dari mana? Dari wawancara. Jadi, cara memperoleh bukti lisan atau bukti tertulis tadi bisa kita gunakan wawancara. Kalau betul-betul yang tertulisnya tanpa ada lisan, bisa juga teman-teman misalnya memberikan kuesioner. Nah, memberikan kuesioner, melaksanakan wawancara itu adalah cara memperoleh bukti atau kita sebut dengan prosedur audit. Ada banyak sekali prosedur audit, ada prosedur analitis, tracing, inspecting, watching, confirming atau konfirmasi, observing, inquiring ini dari kata dasar inquiry. Kalau misalnya teman-teman membahasakan sebagai wawancara atau interviewing juga sama, counting atau menghitung, reperforming, dan CAAT, computer assisted audit teknik gitu ya, pemeriksaannya translate menjadi bahasa Indonesia. Aslinya adalah CAAT, computer assisted audit teknik, atau kalau di bahasa Indonesia kan menjadi TABK, teknik audit berbantu komputer. Contohnya apa sih? Teman-teman menghitung, menganalisis pivot, VLOOKUP dengan menggunakan Excel atau alat bantu komputer yang lain, ini masuk di CAAT. Next ya. Ini kalau dijajarin antara prosedur audit dengan bukti, inilah hasilnya gitu.
Prosedur analitis akan menghasilkan bukti berupa bukti analitis. Tracing atau bisa juga disebut dengan vouching, nanti sama di bawahnya, itu akan menghasilkan bukti berupa dokumen. Inspecting, ini kalau kita sebut dengan cek fisik atau uji fisik, akan menghasilkan bukti berupa bukti fisik. Kemudian vouching tadi sama dengan tracing ya. Confirming atau konfirmasi, observing, dan seterusnya ke bawah. Jadi di sebelah kiri adalah apa prosedur atau apa langkah yang harus dilaksanakan oleh auditor. Di sebelah kanan adalah apa bukti yang diperoleh dari prosedur audit itu. Sekali lagi, yang di sebelah kiri, prosedur itu adalah teknik atau langkah apa yang harus dilaksanakan auditor untuk membuktikan tadi, untuk membuktikan asersi manajemen sehingga dia bisa memberikan opini tadi. Nah, hasil dari langkah, hasil dari prosedur itu ada di sebelah kanan di jenis bukti. Bagaimana cara auditor untuk menentukan apa atau bukti apa yang perlu diambil, kapan, dan bagaimana, ini disebut dengan pertimbangan pengambilan keputusan. Biasanya kriterianya utama ini dua gitu. Masalah dalam pengambilan bukti ini ada dua. Yang pertama adalah jenis. Jenis bukti apa yang diperlukan oleh auditor. Yang kedua adalah seberapa banyak jumlahnya. Jadi jenis ini berbicara tadi, apakah auditor harus melaksanakan vouching, apakah auditor harus melaksanakan wawancara, atau harus melaksanakan cek fisik, atau harus tiga-tiganya, atau harus sekian langkah. Itu jenis bukti apa yang akan dilaksanakan oleh auditor beserta prosedur apa yang harus ditempuh. Yang kedua, setelah kita tahu jenisnya apa, baru berbicara tentang jumlah buktinya. Misalnya, jenis yang diperlukan buktinya adalah bukti lisan dan tertulis. Tekniknya adalah wawancara. Perlu wawancara berapa orang? Itu adalah jumlah bukti pemeriksaan. Atau kita perlu melaksanakan stok opnam terhadap inventory, sehingga kita mendapatkan bukti fisik. Tapi berapa banyak inventory yang akan kita hitung, maka itu menjadi concern kita atau pertimbangan kita mengenai bukti pemeriksaan seberapa banyak yang harus kita ambil. Oke? Dan untuk menentukan dua atau menjawab dua masalah tadi, biasanya pemeriksa akan auditor akan mempertimbangkan 4 aspek ini. Pertama adalah prosedur apa yang akan digunakan. Tadi sudah ya, prosedur tadi berbicara tentang teknik tadi, disebut dengan prosedur. Yang kedua adalah berapa sampelnya, yang tadi saya sampaikan. Kalau wawancara, mau sampel wawancara berapa orang. Kalau misalnya mau prosedur analitis, mau menghitung berapa laporan. Kalau misalnya mau memberikan konfirmasi, kirim surat ke beberapa pihak, dan seterusnya. Item mana yang akan dipilih? Kita mewawancara 5 orang dari 50 auditi. Tapi siapa 5 orang ini? Sehingga kita bisa mendapatkan sampel yang representatif. Dan yang terakhir adalah kapan. Ini berbicara tentang timing. Timing itu misalnya begini. Kalau kita mau stok opnam atau mau kas opnam, timing paling tepat adalah saat awal pemeriksaan. Jadi awal-awal pemeriksaan itu biasanya yang dilaksanakan paling dulu adalah stok opnam. Kalau kita mau melaksanakan konfirmasi, kalau bisa tidak di akhir pemeriksaan, karena kita menunggu jawaban dari pihak ketiga yang akan kita kirimi surat. Contoh, kita mau konfirmasi soal saldo utang atau saldo piutang kepada stakeholder-nya dari audit kita. Maka jangan sampai di akhir-akhir audit kita baru kirim surat, karena butuh waktu untuk mereka membalas. Itu contoh dari timing. Berbicara tentang bukti, berbicara juga tentang persuasivitas. Persuasivitas ini apa ya? Bahasanya mungkin bisa kita sederhanakan keyakinan kita terhadap adanya bukti. Keyakinan dari auditor terhadap kualitas bukti yang dia peroleh gitu. Kita mulai dari yang paling atas ya. Kenapa auditor perlu yakin terhadap kualitas bukti itu? Karena ada banyak masalah yang dihadapi oleh auditor ketika mengaudit. Pertama adalah masalah dari biaya. Kalau misalnya harus mengumpulkan semua bukti itu pasti butuh biaya tinggi. Bayangkan misalnya teman-teman mau memeriksa Kementerian Keuangan. Mengaudit Kementerian Keuangan terdiri dari sekian direktorat jenderal. Sekian dirjen ini sebarannya seluruh Indonesia. Mungkin
kalau kita hitung kantor, Kementerian Keuangan itu satkernya mungkin ratusan. Auditor yang audit di sana katakan satu kali periode audit 20 orang. Nggak mungkin kan dia harus keliling seluruh kantor atau minta data di seluruh kantor, karena itu biayanya pasti sangat mahal. Yang kedua, kendala jumlah orang. Tadi saya bilang, untuk menghasilkan satu laporan keuangan Kementerian Keuangan, sekian dirjen itu mungkin bisa di atas 10 atau bahkan 20.000 total pegawainya di Kemenkeu gitu ya. Saya kurang tahu jumlah pastinya berapa. Tapi kalau auditornya hanya puluhan, 20, 50, atau mentoklah kita buat 100 orang. Dan itu juga jarang terjadi gitu, jumlah auditor ratusan orang untuk satu kali audit. Tidak akan mungkin dia bisa melaksanakan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh satu kementerian tadi selama 1 tahun. Maka dia perlu mencari bukti mana yang paling representatif untuk membuat satu simpulan yang benar. Itu kendala yang kedua ya. Jadi kendala pertama biaya, kendala kedua adalah masalah jumlah auditor, yang ketiga adalah waktu. Biasanya waktu audit itu terbatas gitu. Jadi kalau sekarang sedang ending di pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat, 2-3 bulan lah dalam satu kali periode audit. Kita tambah periode interim di bulan Desember atau November, paling tambah 2 bulan. Begitu juga dengan di sektor private atau sektor swasta. Mereka kalau audit itu paling 3-4 bulan itu sudah termasuk lama gitu. Sementara kan laporan keuangan itu kan prosesnya 1 tahun, sehingga waktunya tidak akan sebanding. Nah, walaupun ada kendala-kendala tadi ya, ada kendala biaya, kendala waktu, kendala jumlah orang, mungkin kendala dari sifat bukti itu yang kalau misalnya bukti wawancara kita nggak mungkin mewawancara semua pihak, kalau kita konfirmasi kita nggak mungkin konfirmasi ke semua pihak, tapi pemeriksa kan tetap harus ngasih opini bagaimanapun kondisinya. Bayangkan nih teman-teman sekarang, ini sekarang auditor lagi dalam masa sulit, auditnya juga sih, tapi maksudnya kalau dalam hal kita membicarakan terminologi audit, situasi pandemi ini membuat para auditor kesulitan gitu untuk mengumpulkan bukti pemeriksaan. Kalau dulu atau tahun lalu sebelum ada COVID, kita mau wawancara orang gampang kan, tinggal ketemuan atau panggil, diskusi, kita buatkan berita acara, selesai. Kita mau cek fisik aset juga mudah. Kita tinggal datang ke satu tempat, kita lihat, kita buatkan berita acara. Tapi dengan sekarang posisinya work from home ini, pemeriksa kesulitan gitu untuk mengumpulkan bukti pemeriksaan. Tetapi kondisi yang dihadapi ini tidak terus menggugurkan gitu. Dengan adanya pandemi, maka misalnya opininya nggak perlu ada, nggak bisa. Karena standar sudah mengatur opininya itu tetap ada, apapun harus dilaksanakan oleh pemeriksa. Maka di sini di-highlight ya. Opini yang dikeluarkan itu adalah sedapat mungkin memiliki keyakinan yang tinggi, tapi tidak absolut. Keyakinan yang tinggi itu keyakinan yang memadai. Lanjut ya. Sehingga tadi intinya ketika kita sudah tahu bagaimana cara mengumpulkan bukti, kita bisa membuat satu simpulan, membuat satu keyakinan bahwa opini yang harus diberikan adalah opini X misalnya. Persuasivitas ini dipengaruhi oleh dua. Ini tolong di-highlight, di beberapa waktu yang lalu juga keluar ya di ujian ujian tengah semester, tentang faktor-faktor yang menentukan persuasivitas bahan bukti. Tadi saya sampaikan, auditor perlu punya keyakinan terhadap bukti yang dia kumpulkan. Nah, keyakinan itu dibentuk oleh dua hal. Yang pertama adalah tingkat kompetensi dari bukti itu. Di bukunya Arens menuliskannya appropriateness. Sama aja teman-teman. Jadi kelayakan, kemudian kualitas, kompetensi, bahasa lainnya mirip-mirip. Teman-teman boleh menggunakan juga bahasa appropriateness ini. Yang kedua adalah kecukupan atau sufficiency. Kompetensi ini biasanya bicara tentang kualitas bukti. Kalau kecukupan itu bicara tentang masalah jumlah. Saya ulangi. Kalau tingkat kompetensi itu bicaranya biasanya tentang kualitas bukti, keandalan bukti. Kalau secara jumlah itu biasanya dikenal dengan masalah kecukupan atau sufficiency. Kita lihat. Yang pertama ya,
tingkat kompetensi ini mencerminkan sejauh mana bukti pemeriksa itu dapat dipercaya. Kalau bukti pemeriksa bukti yang kita peroleh ini sangat kompeten, maka kita bisa membantu dalam menyusun simpulan gitu. Simpulan yang kita berikan atau opini yang akan kita berikan itu akan relevan, akan valid karena kita punya bukti yang kompeten tadi. Bahasa lain dari kompetensi ini biasanya disebut juga dengan keandalan, reliabilitas. Dan kita bisa memperoleh bukti yang kompeten ini bergantung pada prosedur apa yang akan kita gunakan. Contoh, kalau sekarang nih, teman-teman lagi kuliah atau study from home, saya ingin mengaudit apakah teman-teman di rumah itu belajar, maka kalau saya pengen dapat bukti yang kompeten, saya perlu konfirmasi. Satu, ke teman-teman, mungkin melalui wawancara, atau saya kirimkan surat, kuesioner, teman-teman jawab. Yang kedua, saya bisa nanya ke orang tua teman-teman. Yang ketiga, langkah yang paling bagus dan paling ekstrim adalah saya sidak gitu. Saya cek fisik, saya datang ke rumah teman-teman untuk melihat apakah pada masa studi from home teman-teman benar-benar belajar. Tapi kalau misalnya saya menggunakan analisis saja, misalnya saya gunakan prosedur analitis gitu ya, sekian orang yang hadir di kuliah dengan nilai rata-rata sekian, saya simpulkan teman-teman belajar. Itu mungkin tidak akan relevan, karena posisi teman-teman tidak ada di kampus, sehingga saya perlu meyakinkan dulu di rumah masing-masing itu ada nggak yang belajar. Nah, ini berhubungan dengan tingkat kompetensi. Kalau kita tarik ke laporan keuangan misalnya, kita mau meyakinkan apakah sebuah aset itu ada atau dibeli, maka prosedur yang paling kompeten adalah kita cek fisik. Kita datengin lokasi aset itu, kita lihat, kita foto atau kita videokan, kemudian kita cek dengan kwitansi pembeliannya. Apakah aset yang dibeli itu betul-betul sudah sesuai speknya. Itu kita akan mendapatkan bukti yang kompeten. Tapi kalau kita kirimkan surat konfirmasi saja, nanya gitu ke auditi, apakah Anda betul-betul membeli aset ini, itu tidak akan jadi bukti yang kompeten. Karena yang menjawab adalah pihak yang tidak independen, yaitu auditi itu sendiri. Dan keyakinannya tidak berasal dari kita selaku auditor. Intinya, kompetensi bukti ini membutuhkan satu keyakinan bahwa bukti itu andal. Itu berbicara tentang masalah kompetensi. Karakteristik kompetensi ini, kalau di ARNS ada 6. Kalau di literatur ini yang saya pakai ada 7, tambahannya yang satu ini adalah relevansi. Kita lihat ada detailnya satu-satu di sini. Pertama, bukti yang kompeten itu bukti yang relevan. Jadi, relevan itu artinya adalah cocok, nyambung, atau sesuai antara tujuan auditnya apa dengan bukti apa yang ingin diperoleh. Misalnya, kita mau memeriksa kas, di sebelah kanan itu contohnya ya, bukti yang relevan dengan audit kas adalah kita mendapatkan buku kas, mendapatkan rekening koran. Kalau misalnya kita mau memeriksa kas, kemudian kita minta daftar pembayaran hutang kepada rekanan, mungkin nggak terlalu relevan dalam hal penentuan saldo kas. Tapi kalau misalnya kita ingin memeriksa saldo hutang, tentu akan kompeten atau akan relevan kita minta bukti pembayaran hutang. Jadi intinya prosedurnya itu harus betul-betul spesifik kepada akun apa yang akan kita uji. Yang kedua, bukti akan kompeten kalau penyedia informasinya independen. Independen itu apa sih? Independen itu nggak terkait langsung gitu dengan posisi auditi yang kita periksa. Di sini dijelaskan bahwa bukti yang diperoleh dari luar entitas biasanya lebih dapat diandalkan daripada bukti yang diperoleh dari dalam organisasi. Saya tadi contohkan ya, kalau saya mengaudit aset, maka sedapat mungkin saya tidak konfirmasi kepada pihak auditi, tapi konfirmasinya kepada pihak lain. Biasanya kalau tingkat independensi ini cenderung menggunakan prosedur konfirmasi. Konfirmasi apa sih? Akun-akun seperti utang, piutang, itu biasanya membutuhkan kompetensi nomor 2 ini, tingkat independensi. Yang ketiga adalah tingkat efektivitas pengendalian intern.
Nanti teman-teman akan belajar ini di bab 10 ya. Tadi saya sampaikan, kalau bisa belajar mandiri dulu. Gampangnya adalah makin bagus internal kontrol, makin tinggi kompetensi bukti. Atau kita bisa mengandalkan bukti secara lebih bagus. Sebaliknya kalau pengendalian internalnya lemah gitu, contoh pengendalian internal lemah gimana sih? Nggak ada rekonsiliasi, tidak ada pemisahan tugas, maka bukti yang dihasilkan pun tidak terlalu kompeten, gitu. Cenderungnya ya relatif tidak kompeten. Yang keempat, pengetahuan langsung dari pemeriksa. Makin diperoleh langsung bukti itu oleh mata kepala pemeriksa sendiri, maka makin kompeten. Tidak hanya melihat, tapi juga menghitung, menganalisis, membandingkan gitu. Biasanya prosedur-prosedur ini terkait langsung dengan tek fisik, pengamatan, observasi, atau perhitungan, atau pemeriksaan mendadak. Ini balik lagi tadi yang saya contohkan di awal, kalau kita mau memeriksa aset, usahakan stok opnam terhadap persediaan, kemudian pemeriksaan kas atau kas opnam, itu pemeriksa datang untuk melihat langsung. Boleh yang hitung auditi, tapi pemeriksanya mengamati. Kalau kita mau menguji pembangunan gedung atau pembelian mesin, maka pemeriksa perlu datang untuk melihat gedungnya terbangun nggak gitu. Mesinnya ada bener nggak? Ada kisah dulu teman-teman misalnya karena situasinya jauh ya, belum bisa melaksanakan cek fisik, auditor cuma minta auditinya mengirimkan foto bahwa ini ceritanya sedang ada pembangunan jalan gitu ya, sedang ada pembangunan jalan untuk membuktikan bahwa di jalan itu jalanan sedang dibangun dan dibuktikan dengan adanya alat berat. Alat beratnya yang penggilas itu ya, apa ya istilahnya kalau misalnya ada bulldozer dan macam-macam gitu. Tapi ternyata begitu dianalisis bukti foto itu nggak real gitu, fake atau dimanipulasi ketika dilaksanakan uji secara pakai ya sederhana saja lah melihat teknik analisis foto ternyata sebenarnya nggak ada gitu pembangunan jalan di situ atau nggak ada alat berat di situ. Nah ini risiko-risiko ketika pemeriksa itu nggak datang langsung ke tempat kejadian atau ke lokasi pembangunan tadi. Maka pemeriksa atau auditor akan yakin bukti itu kompeten kalau dia menyaksikan sendiri, menghitung sendiri, atau mengamati sendiri. Yang kelima adalah kualifikasi. Tadi di nomor 3 kita sudah berbicara tentang masalah, nomor 2, penyedia yang independen. Tapi penyedia independen ini terkait juga dengan masalah kualifikasinya. Gitu. Pihak ketiga independen, tapi dia bukan pihak atau seseorang atau satu institusi yang qualified. Maka buktinya tadi masih belum bisa 100% kompeten. Tapi kalau kita minta kepada institusi keuangan, misalnya kepada perbankan gitu ya, secara independensi dia sangat independen, di luar entitas yang kita periksa, secara kualifikasi dia sangat bagus karena dia merupakan organisasi atau lembaga keuangan yang misalnya punya satu SOP yang jelas, punya satu metodologi untuk pelaporan keuangan yang bagus, kemudian punya aturan yang melatar belakang, dia juga punya lembaga pengawas, diawasi BI, OJK, dan sebagainya, maka kepada perbankan kita akan punya keyakinan yang lebih, gitu, karena dia adalah pihak yang qualified. Yang keenam adalah objektivitas. Ini mirip-mirip sih dengan beberapa prosedur yang sebelumnya atau kriteria yang sebelumnya. Kalau bukti yang objektif di sini dicontohkan ya, kalau konfirmasi piutang itu bisa kita peroleh dari bank. Kemudian kalau untuk surat berharga dan kas, maka kita harus melaksanakan penghitungan fisik. Ini mirip dengan nomor 1 tadi, masalah relevansi prosedur. Oke, nah contoh yang subjektif gimana sih? Misalnya kita harusnya ada persediaan. Prosedur yang objektif adalah menghitung persediaan. Tapi alih-alih menghitung, kita cuma mengandalkan wawancara saja kepada si auditi, kenapa kok persediaannya usang atau kurang misalnya. Atau kita tidak melaksanakan stok opnam, kita cuma mengandalkan laporan mereka. Maka itu disebut dengan bukti pemeriksaan yang subjektif. Karena hanya mengandalkan dari pihak yang kita periksa saja. Yang terakhir adalah ketepatan waktu. Ini disebut juga dengan timeline. Kalau melihat satu tren akun itu sangat terkait dengan masalah timingnya gitu. Ngaudit satu akun dengan akun yang lain itu timingnya bisa berbeda-beda.
Kalau di sektor publik, sudah rahasia umum, di bulan Desember itu belanja-belanja akan tinggi, atau pengeluaran, cost-nya itu akan besar, ngumpul di akhir tahun. Sementara di bulan Januari, Februari, Maret, karena belum ada APBN atau APBN baru diketok, itu biasanya kurva belanjanya masih flat, pengeluarannya masih rendah. Apa yang perlu dilakukan auditor? Kalau gitu, fokusnya, sampelnya bisa di triwulan terakhir, daripada membuang waktu kita mencari transaksi atau melihat bukti pengeluaran di bulan Januari sampai Maret atau bahkan sampai Juni, kita fokus saja di 3 bulan terakhir. Itu contoh pendekatan timing. Contoh lain, kalau kita mau menghitung kas dan menghitung persediaan, harus tadi dilaksanakan di awal secepat mungkin ya, biar mutasi dari bulan Desembernya itu belum begitu banyak. Kalau kita ngaudit dari bulan Januari sampai April, kita baru menghitung persediaan dan menghitung kas di bulan April, pusing kita, karena harus menghitung mutasi dari Januari sampai Maret di tahun berikutnya. Contoh sekarang ya, kita mengaudit laporan tahun 2019. Kan kita, yang harus kita uji kan saldo Desember 2019 gitu kan. Ya sedapat mungkin saldo itu kita laksanakan di awal, di bulan Januari atau di bulan Februari. Pas di bulan April, kita tinggal finalisasi saja gitu. Jangan sampai prosedur-prosedur yang melibatkan saldo akhir tahun itu kita undur, dilaksanakan di belakang. Itu kurang lebih gambaran tepat waktu. Dan sama juga ya teman-teman, 7 hal tadi juga dulu kayaknya pernah keluar di ujian. Yang kedua adalah tingkat kecukupan. Kecukupan ini diukurnya dari jumlah. Secara relatif, nih yang poin kedua ini, 100 sampel akan lebih bagus dibandingkan 50 sampel. Ini relatif ya. Tadi saya wawancara orang, berapa yang saya wawancara? Kalau saya bisa wawancara 100 mahasiswa untuk meyakinkan bahwa selama studi from home atau pandemi ini mereka belajar, maka sampel saya akan lebih representatif dibandingkan saya hanya menginterview 50 mahasiswa misalnya. Tapi harus dipertimbangkan tadi kompetensinya gitu. Jangan sampai kita wawancara orang banyak, jangan sampai kita melaksanakan prosedur audit yang banyak, tetapi buktinya tidak kompeten. Maka dibutuhkan kombinasi. Apa faktor yang mempengaruhi jumlah sampel? Yang pertama adalah perkiraan pemeriksa. Kalau salah sajinya diproyeksikan banyak atau besar, maka sampelnya harus banyak. Jadi ini berbanding lurus ya. Salah saji tinggi atau perkiraan salah saji tinggi, maka sampel harus banyak. Kalau yang kedua, pengendalian internalnya bagus, maka sampelnya kecil, berbanding terbalik. Kalau misalnya pengendalian internalnya bagus, sampelnya kecil, karena kita meyakini bahwa auditi punya sistem dan kontrol yang bagus. Tapi kalau dia punya internal kontrol yang buruk, dia nggak punya sistem akuntansi, kita nggak yakin dengan integritas pegawainya, ada banyak kasus fraud, maka sampelnya harus besar. Jadi, sekali lagi, dua faktor ini menjadi kombinasi berapa banyak sampel harus kita ambil. Ini tadi, teman-teman ya, penjelasan dari appropriateness atau kompetensi bukti dan kecukupan atau sufficiency dari bukti itu sendiri. Ini mengulang lagi yang di depan tadi ya, bukti pemeriksaan tadi bisa 7, bisa 8, bisa juga 6. Misalnya kita mengumpulkan beberapa prosedur di sini menjadi satu yang mirip juga sama, juga bisa. Pemerolehan bukti ini yang tadi di awal juga sudah kita singgung adalah prosedur pemeriksaan. Bisa kita peroleh dari pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, wawancara atau inquiry, observasi, dan juga penghitungan kembali. Kita lihat satu-satu. Pemeriksaan fisik, ini definisinya adalah pemeriksaan atau penghitungan yang dilakukan oleh pemeriksa atas aset berwujud. Jadi kata kunci cek fisik atau uji fisik atau pemeriksaan fisik adalah asetnya tangible. Bisa berupa kas, persediaan, tanah, bangunan, mesin, jalan, apapun biasanya yang berupa aset lancar dan aset tetap, ini biasanya digunakan pemeriksaan fisik. Oke ya, jadi kata kunci pemeriksaan fisik ini adalah asetnya tangible atau aset berwujud. Nah, dari mana auditor akan memperoleh bukti fisik? Jadi,
teman-teman kita samakan persepsi dulu kalau nanti mendengarkan istilah physical evidence atau bukti fisik, ini tidak harus berupa bendanya gitu, tidak harus berupa fisik barangnya, tapi hasil pengamatan kita terhadap aset tadi, itulah yang disebut dengan bukti fisik. Bisa berupa apa? Foto, video, gambar, bisa berupa narasi atau catatan, apapun yang bisa menggambarkan hasil pemeriksaan fisik tadi. Kalau kas, misalnya kita melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap kas, itu nggak kita foto uangnya gitu. Katakan saldo kasnya 100 juta, maka bukti fisiknya apa dari kas itu? Ada berita acara perhitungan kas. Biasanya dijumlahkan gitu. Uang pecahan 100.000 sekian, uang pecahan 50.000 sekian, total 100 juta, bendaharanya akan tanda tangan, kita akan tanda tangan. Tapi kalau misalnya yang kita uji fisik adalah bangunan, maka yang menjadi bukti fisik adalah hasil pengukuran kita terhadap bangunan itu. Bisa ditambahkan dengan video atau foto, hasil pengamatan dan pemeriksaan kita. Jadi itu teman-teman ya, yang dimaksud dengan physical evidence itu tidak harus berupa asetnya kita bawa-bawa, enggak, tapi hasil pengujian kita melalui panca indera kita. Kita hitung, kita amati, kita foto, kita videokan, dan sebagainya. Masih ingat asersi kemarin ya? Asersi itu adalah pernyataan dari manajemen tentang keandalan laporan keuangannya. Kan salah satu asersi itu kan keberadaan atau eksistensi. Apa yang dimaksud dengan asersi eksisten? Bahwa belanja yang dilaksanakan oleh auditi itu benar-benar ada, atau bahwa aset yang dibeli itu betul-betul hadir atau ada. Maka pemeriksaan fisik ini merupakan prosedur audit untuk menguji asersi eksisten. Dan boleh dibilang kalau dibalik gitu ya, kalau ada asersi eksisten, cara atau prosedur paling utama untuk membuktikannya adalah harus cek fisik. Di mana kita mau yakin aset itu ada, kalau tidak kita cek fisik. Ini contoh-contoh dari pengujian fisik ya. Auditor mengamati penghitungan fisik uang atau persediaan. Jadi sebenarnya kalau cek fisik itu nggak harus auditor sendiri gitu, yang tadi saya sampaikan. Misalnya ada uang di berangkas, malah kalau saya biasanya ada memberikan nasihat kepada teman-teman atau tim saya, jangan langsung kita sendiri yang ngitung. Nanti kalau ada kekurangan atau apa-apa, risiko di auditor. Biarkan mereka yang hitung, kita mengamati atau melihat jumlahnya. Begitu juga dengan persediaan atau yang lain. Kemudian kalau misalnya asetnya besar, berupa mesin, berupa alat, atau bangunan, kita juga bisa bersama dengan auditi dan biasanya bersama dengan rekanan atau kontraktor melihat, memeriksa aset tadi. Yang kedua adalah konfirmasi. Konfirmasi adalah, kuncinya adalah kita mencari pendapat, opini, jawaban, atau tanggapan dari pihak ketiga yang independen. Bisa berupa konfirmasi tertulis, atau boleh juga lisan dalam bentuk wawancara. Intinya, kita mau menguji satu informasi yang kita peroleh, kita pegang, itu menurut pihak ketiga tadi benar nggak sih? Gitu. Nah, permintaan konfirmasi ini umumnya bisa dibuat oleh auditi. Contoh biasanya begini kalimatnya ya. Perusahaan kami sedang diaudit oleh auditor dari KAP EGZ. Dengan ini kami ingin melaksanakan konfirmasi piutang perusahaan kami terhadap perusahaan saudara gitu. Jadi ceritanya auditor minta auditinya untuk konfirmasi kepada orang-orang atau pihak-pihak yang punya utang atau piutang kepada auditi tadi. Nah, nanti auditinya akan mengirimkan surat kepada si rekanannya dia, kepada pihak ketiga, dan biasanya minta pihak ketiga ini untuk membalas secara langsung kepada pemeriksanya. Itu jadi umumnya konfirmasi ini umumnya dibuat oleh auditi, tapi bisa juga beberapa konfirmasi tidak dibuat oleh auditi. Misalnya kita, kayak saya kemarin ya, ada konfirmasi bukan tentang piutang, tapi ceritanya saya sedang menguji auditi yang sedang melaksanakan pembayaran jasa terhadap sebuah hotel. Mereka ada acara, saya mencurigai gitu, invoice-nya kok kayaknya nggak meyakinkan. Maka saya kirimkan invoice itu bersama dengan daftar pertanyaan atau permintaan jawaban kepada si pihak ketiga tadi, yaitu si hotel tadi. Saya bilang, saya auditor ini
saya sedang menguji entitas ini, ada transaksi penggunaan di hotel saudara sebesar sekian tanggal sekian. Mohon memberikan tanggapan atau balasan apakah invoice ini benar misalnya. Nah, ini juga bentuk konfirmasi. Jadi intinya konfirmasi ini berasal dari pihak ketiga dan yang relatif disukai auditor, sifat konfirmasi ini adalah independen. Independen, kita bisa meyakini, relatif bisa meyakini, tapi kekurangannya konfirmasi itu butuh waktu. Apalagi kalau misalnya kita melalui surat. Kemarin saya kirim sekitar 10 atau 15 konfirmasi, tidak seluruhnya kembali, atau ada juga yang kembali terlambat gitu. Jadi ada plus minusnya. Nah, contoh yang paling umum dalam penggunaan konfirmasi adalah konfirmasi saldo utang dan konfirmasi saldo piutang. Di standar audit IAI dan juga standar audit internasional, konfirmasi ini dua bentuknya, yaitu positif dan negatif. Bedanya apa sih? Kalau positif, ini harus ada balasan dari auditi. Jadi, misalnya tadi kalau konfirmasi utang gitu ya, kita mau nanya apakah auditi punya utang kepada perusahaan B sebesar 100 juta. Maka di konfirmasi itu kita tulis kalau konfirmasi positif, mohon Bapak membalas atau Bapak Ibu membalas apakah perusahaan yang kami audit memiliki utang kepada perusahaan Bapak Ibu sebesar 100 juta. Dia akan membalas, ya betul, utang dari perusahaan ABC, misalnya perusahaan kita audit kepada perusahaan kami 100 juta. Atau dia bilang, tidak benar, saldo utang dari perusahaan ABC ke perusahaan kami sebesar 120 juta, misalnya. Nah ini intinya kalau konfirmasi positif ini harus ada tanggapan. Tapi ada jenis mekanisme kedua, yaitu konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif ini meminta penerima untuk memberikan jawaban hanya jika ia tidak setuju. Sekali lagi, konfirmasi negatif ini meminta penerima konfirmasi untuk membalas kalau dia tidak setuju. Jadi kalau tadi posisinya 100 juta dan klop nilai utangnya 100 juta, pakai konfirmasi negatif, dia nggak perlu balas. Tapi kalau dia ternyata 120 juta, maka dia akan membalas. Tapi konfirmasi negatif ini ada kekurangannya gitu. Misalnya dia membalas tapi suratnya nggak nyampe, maka akan ada asumsi bahwa angkanya klop, padahal bisa jadi angkanya tidak klop. Dengan demikian, pada umumnya, atau kalau saya secara pribadi ya, pengalaman biasanya, saya akan cenderung menggunakan konfirmasi positif. Itu lebih aman. Jadi, setuju atau tidak setuju, benar atau tidak benar, kita minta audit itu membalas. Kalau misalnya, kan ada risiko juga konfirmasi positif, suratnya nggak nyampe, atau suratnya nggak, balasannya nggak ke kita. Ya, banyak cara sih. Kita berikan email, jadi tidak hanya sekedar lewat, kalau zaman dulu konfirmasi itu selalu lewat pos gitu. Kalau sekarang bisa melalui email. Kemudian kita juga bisa meyakinkan lewat telepon dan sebagainya. Nah, ini simpulannya ada di bawah ya. Konfirmasi itu intinya lebih pas menggunakan konfirmasi positif dibandingkan konfirmasi yang negatif. Saya lanjutkan yang ketiga, dokumentasi. Ini dokumentasi tadi teman-teman bisa menggunakan istilah tracing, TRACING ya, tracing dari kata trace, atau yang paling umum juga digunakan adalah vouching. Tracing itu biasanya muncul kalau kita nge-trace ke dokumen dasar gitu, dokumen sumber, tapi kalau vouching itu identik dengan istilah voucher. Voucher itu bahasa lain untuk kwitansi. Jadi biasanya dalam buku-buku audit tidak lazim disebut dengan documenting prosedur auditnya, tapi sekali lagi disebutnya adalah vouching yang paling umum. Yang kedua selain vouching adalah tracing. Apa dokumentasi? Ini adalah ketika auditor memeriksa catatan, memeriksa buku, memeriksa laporan auditi. Nah, laporan auditi kan didukung banyak dokumen nih, dokumen sumber, katakan mulai transaksi awal adalah kwitansi, kwitansi diinput ke dalam laporan bla bla bla, buku kas dan seterusnya. Maka dokumen-dokumen itulah voucher-voucher yang harus diuji. Secara umum, hampir semua prosedur audit itu membutuhkan dokumentasi. Jadi
untuk membuktikan asersi apapun, prosedur yang paling awal, prosedur yang paling utama digunakan adalah dokumentasi. Cek fisik itu perlu digunakan hanya untuk menguji misalnya asersi eksistens. Kemudian perhitungan kembali kita perlu menguji kalau misalnya kita ingin menghitung akurasi gitu ya, asersi akurasi. Tapi untuk menguji seluruh asersi eksisten, occurrence, akurasi, posting and summarization, right and obligation atau hak dan kewajiban, kemudian timing, semuanya itu butuh dokumentasi. Jadi biasanya dokumentasi atau vouching ini adalah prosedur audit yang paling utama dilaksanakan, paling mendasar dan paling sederhana. Dan yang jelas murah. Kenapa? Tinggal baca laporan, tinggal minta dokumen, tinggal dianalisis. Itu inti dari dokumentasi. Dokumen ini macam-macam, ada dokumen internal, ada dokumen eksternal ya. Kalau misalnya dokumen internal, itu biasanya berasal dari si audit itu sendiri dan tidak digunakan oleh pihak luar. Contoh dokumennya adalah kita minta salinan faktur atau kwitansi pembelian, faktur penjualan, kemudian kita minta purchase order. Kalau di pemerintahan kita minta SPM/SP 2D, kontrak, laporan pegawai, laporan gaji, jumlah pegawai, pangkat, remunerasi, kemudian laporan penerimaan barang, dan seterusnya yang itu berasal dari sistem internal, itu disebut dengan dokumen internal. Ada juga dokumen dari eksternal, kebalikannya lah ya, dokumen yang diperoleh auditi dari luar auditi, dari pihak ketiga atau dari rekanan. Misalnya adalah faktur pembelian, atau kalau rekanan kirim barang mereka ngasih surat jalan, PO dari pihak ketiga, kwitansi, dan seterusnya. Saya agak ngebut ya yang di sini. Prosedur analitis. Ini saya yakin teman-teman sudah biasa melaksanakan. Ini kata kuncinya adalah memeriksa hubungan atau mencari perbandingan-perbandingan untuk melihat apakah saldo-saldo yang terkait dari satu laporan atau satu laporan dengan laporan yang lain sudah klop, sudah nyambung. Contoh, kita membandingkan persentase laba kotor tahun ini dengan tahun lalu. Laba kotornya meningkat nggak? Atau turun gitu. Kalau meningkat kenapa? Kalau turun kenapa? Misalnya, kalau labanya naik, berarti kita bisa asumsikan bahwa penjualan naik atau biaya yang turun. Penjualan tetap, biaya turun, atau penjualan naik, biaya tetap. Tapi kalau labanya stagnan atau bahkan turun, kita perlu cek lagi apakah memang penjualannya turun. Atau penjualannya tetap tapi biayanya naik. Atau sumber apa yang bisa menjelaskan kenapa labanya ini mengalami perubahan, baik naik maupun turun. Itu contoh dari prosedur analitis ini. Ini prosedur analitis ini kalau sekarang paling mudah ya bikin aja pakai Excel gitu ya. Kita melihat tren perubahan akun dari satu periode ke periode yang lain. Paling gampang, sekarang lagi pandemi gitu ya. Hampir seluruh penjualan, hampir seluruh kasih usaha, hampir seluruh UKM dan perusahaan itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Tapi ada juga sektor-sektor tertentu yang mengalami kenaikan. Maka nanti kita bisa nyari anomali gitu dengan prosedur analitis. Gitu. Ini tren semua perusahaan turun, kok dia sendiri malah naik. Kenapa? Apa yang dia lakukan sehingga dia bisa mengalami kenaikan laba misalnya atau kenaikan penjualan. Padahal secara umum gara-gara pandemi ini perusahaan mengalami penurunan omset. Apakah dia punya terobosan baru? Apakah dia hanya membuat manipulasi di laporan keuangan atau apapun yang bisa kita gunakan untuk analisis dan evaluasi lebih lanjut. Biasanya prosedur analisis ini dilaksanakan pada 3 tahap ya. Sebelum kita melaksanakan audit, kita sebut dengan prosedur analitis pada tahap perencanaan. Kemudian pada saat pelaksanaan, kita sebut dengan pengujian substantif. Dan terakhir, pada saat kita membuat laporan, kita cek lagi tuh untuk mengevaluasi apakah laporan auditnya sudah benar. Banyak yang bisa kita gunakan teman-teman untuk melihat apa sih dari tujuan prosedur analitis ini. Ini kalau dari Arens yang saya kutip ya, untuk memahami sifat industri dan usaha auditi. Yang tadi saya bilang, lagi pandemi kayak gini, perusahaan-perusahaan ada beberapa yang naik. Contohnya apa yang kita gunakan sekarang itu? Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau penyedia jasa layanan meeting secara virtual.
Ketika perusahaan-perusahaan yang lain sedang ambruk, mereka sedang naik. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang misalnya menjual kebutuhan sehari-hari dan dia bisa memberikan support dalam bentuk delivery. Ini juga masih bisa bertahan atau naik gitu ya. Ini bagian dari pemahaman kita terhadap sifat industri dan usaha klien. Yang kedua, dengan prosedur analitis kita bisa memperkirakan gitu. Apakah audit ini going concern nggak? Kita analisis 3 tahun terakhir kok labanya merosot terus, kemudian bebannya naik terus, utangnya makin besar, kemampuan membayar utangnya makin menurun, asetnya makin habis, dan seterusnya. Kita bisa memprediksikan, jangan-jangan ada risiko audit tidak going concern, dan itu bisa mempengaruhi opini kita. Yang ketiga, ada indikasi kemungkinan adanya salah saji atau bahkan fraud dalam laporan keuangan. Kebalikan ya, kalau industri penyedia virtual meeting lagi naik, industri lain yang turun apa? Misalnya restoran gitu, atau warung makan. Klien kita kebetulan penyedia jasa boga, penyedia jasa makanan. Yang lain lagi turun kok dia naik gitu. Ini akan bisa kita analisis lebih dalam. Tadi, oh dia bisa bikin terobosan misalnya menyediakan delivery. Atau sebaliknya, dia sebenarnya bangkrut, tapi karena ingin mendapatkan loan atau pinjaman dari bank, atau karena ingin tampak bagus nilai atau prestasi perusahaan di mata stakeholder, dia poles laporan keuangannya sehingga labanya tetap bagus di situasi yang harusnya itu menurun. Contoh ya, dari manfaat dari prosedur analitis. Dan yang terakhir adalah mengurangi pengujian terinci. Bisa contohkan kalau di sektor publik, belanja numpuknya di 3 bulan terakhir. Kan kita bisa tuh bikin persentase Januari total belanjanya 2%, Februari 5%, Maret 10%, dan seterusnya. November, Desember, kalau di total, atau Oktober, November, Desember, itu 60%. Hanya 3 bulan, tapi realisasi belanjanya 60% dari total anggaran. Maka kita nggak perlu misalnya, atau kita bisa mengabaikan, ya udah Januari sampai Juni, Agustus, September. Berarti Januari sampai September, sampelnya kecil aja, fokusnya sampelnya di 3 bulan terakhir, karena trennya belanjanya sedang banyak. Itu contoh mengurangi prosedur pengujian perinci. Macam-macam ada analisisnya, ada horizontal, vertikal, rasio. Nanti bisa dicari penjelasannya ya. Kalau horizontal ini biasanya antar laporan keuangan. Kalau vertikal ini dalam satu laporan keuangan kita lihat persentase aset lancar terhadap total aset misalnya. Kalau misalnya kita melihat belanja, berapa belanja persediaan dibanding total belanja dalam 1 tahun. Kalau rasio tadi misalnya rasio kemampuan membayar laporan keuangan, kemampuan membayarkan hutang, kemudian rasio-rasio yang biasanya digunakan di akuntansi manajemen, ini juga bisa dilihat untuk membantu pelaksanaan prosedur analitis. Prosedur kelima adalah wawancara. Nah, wawancara ini teman-teman tidak harus selalu secara lisan. Jadi, kita bisa melaksanakan wawancara, mengirimkan daftar pertanyaan tertulis. Itu juga bisa disebut dengan wawancara. Biasanya kita sebut dengan wawancara tertulis. Jadi, permintaan keterangan ini sekali lagi tidak hanya secara lisan, tapi juga bisa secara tertulis. Biasanya, bukti dari wawancara ini nggak harus bisa kita simpulkan langsung gitu. Jadi, wawancara ini harus didukung oleh bukti-bukti yang lain. Kenapa? Karena wawancara ini kan sifatnya tadi ya, oral evidence gitu, atau written evidence. Dia sifatnya hanya keterangan, maka kita harus menguji bukti tambahan. Paling gampang wawancara ini untuk mencari informasi dulu. Kita wawancara untuk mendapatkan bukti lain. Kita tanya seseorang, Pak, Bapak kemarin beli barang misalnya, beli barangnya ke siapa, buktinya apa saja ya Pak? Dia akan cerita, dan dalam cerita atau hasil wawancara itu kita bisa menyimpulkan, oh, pembelian barang itu dilaksanakan kepada siapa, kapan, bagaimana caranya, nilainya berapa, kwitansinya di mana, dan seterusnya. Kita bisa mengumpulkan. Akhirnya dari wawancara itu kita bisa buat semacam prosedur tambahan untuk menguji dokumen-dokumen apa yang perlu kita peroleh. Dibalik juga bisa, kita sudah punya dulu hasil vouching, dokumen-dokumen, terus kita mau meyakini apakah dokumen ini benar. Kita tanya kepada auditi tadi melalui wawancara untuk mengkonfirmasi.
Ini sudah ya barusan bukti-bukti pendukungnya, intinya harus kita peroleh dari prosedur selain wawancara. Yang keenam adalah reperformance. Ini mirip juga dengan metode yang disebut dengan recalculation atau rekalkulasi, penghitungan kembali. Disebut dengan pelaksanaan kembali karena kita prosedur dasarnya adalah menghitung ulang, menguji ulang. Lebih cenderung kepada pengujian secara matematis ya. Kita jumlah atas ke bawah, kiri ke kanan dan seterusnya. Ini contohnya adalah menguji atau menghitung faktur, menjumlah jurnal, menguji depresiasi. Nah, paling gampang depresiasi lah ya. Ada aset, auditi bilang metodenya garis lurus. Sehingga dari total aset sekian, X rupiah, depresiasinya Y rupiah. Kita menghitung, Y ini benar nggak sih dalam tahun berjalan ini, depresiasinya betul-betul sejumlah Y. Kenapa? Nanti kan ngaruh kepada laba ruginya dia kan ya. Kalau misalnya beban depresiasinya tinggi, berarti labanya relatif lebih rendah. Kalau ternyata hasil pengujian beban depresiasinya itu lebih rendah, maka labanya harusnya lebih tinggi dan seterusnya. Pelaksanaan kembali terdiri pelacakan atas. Oke, ini intinya tadi ya, kita men-tracer kembali, menghitung kembali, melihat apakah penghitungan-penghitungan yang dicatat oleh audit tadi itu benar dan konsisten gitu. Pada satu laporan dengan laporan yang lain, metodenya sama, caranya sama, dan seterusnya. Dan di masa sekarang, reperformance ini sama ya, dengan rekalkulasi tadi, atau sama dengan prosedur analitis tadi, sudah gampang menggunakan TABK, teknik audit berbantu komputer atau CAAT tadi. Prosedur ketujuh adalah observasi. Observasi ini adalah penggunaan panca indera kita untuk mengamati, memperkirakan, melihat satu aktivitas atau kegiatan tertentu. Bahasa observasi ini biasanya kita lebih bersifat pasif ya. Kalau pengujian fisik itu banyak interaksi antara kita dengan auditi. Kita melihat auditi menghitung, kita melihat auditi atau bahkan kita turut serta untuk melaksanakan penghitungan fisik. Tapi kalau observasi ini umumnya cenderungnya kita pasif, hanya melihat, mengamati, mungkin mengevaluasi prosedur yang dilaksanakan oleh auditi, kemudian kita membuat satu catatan, ringkasan, atau flowchart. Biasanya, yang ini contohnya ya, pengamatan kita dalam observasi ini akan membantu kita untuk melihat proses bisnis, membantu melihat apakah prosedur yang dijalankan itu sudah sesuai dengan SOP atau belum. Nah, nanti kalau dari observasi kita menemukan kelemahan-kelemahan, kita bisa lanjutkan dengan misalnya wawancara kepada pegawai atau audit yang bersangkutan. Kita melihat kok penatausahaan persediaan kurang pas gitu ya. Persediaan keluar masuk nggak dicatat, kemudian ditatanya nggak sesuai dengan SOP dan seterusnya. Dari observasi, kita bisa menguji dengan melihat ke vouching, dokumen catatan dia, kita bisa juga lihat dengan wawancara kepada si petugas persediaan tadi. Jadi intinya observasi ini mengamati untuk melihat apakah SOP, prosedur itu sudah berjalan dengan baik. Ini juga sama dengan wawancara tadi ya. Kalau bisa pengamatan ini jangan menjadi satu-satunya bukti, harus didukung oleh bukti-bukti yang lain. Dan kelemahan dari observasi itu adalah auditi kalau tahu itu biasanya cenderung berbuat bagus atau melaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan SOP yang ada. Maka tips atau trik observasi gimana? Kalau bisa tidak nampak itu artinya begini, bukan kita menghilang, tapi auditi tidak perlu tahu kalau sebenarnya kita tuh mengawasi gitu ya. Syukur-syukur memang auditi yang kita awasi itu nggak kenal dengan posisi kita, tidak tahu siapa kita gitu. Kan biasanya kalau kita mau ngaudit pasti kenalan kepada auditi di level-level tertentu, tapi di lapangan banyak kok audit yang tidak kenal auditor gitu kan. Akan lebih bagus ketika kita mengawasi dalam posisi yang silent gitu ya, tidak melihat, tidak dilihat oleh auditi sehingga segala sesuatunya bisa berjalan natural. Oke, kelemahannya ini kan, dan ini misalnya diperjelas di sini. Kalau misalnya dia tahu diamati, dia akan melaksanakan sebagus mungkin, tapi begitu auditornya udah pergi, ya dia balik lagi.
sesuai dengan business as usual gitu, sesuai dengan kejadian sehari-hari atau sesuatu yang natural. Sehingga penting kalau observasi itu harus didukung oleh bukti-bukti yang lain. Nah, simpulannya ini adalah jenis dan kriterianya. Misalnya kalau pemeriksaan fisik itu penyediaannya relatif independen, pengetahuan langsung dari auditornya tinggi, kualifikasi penyedianya tinggi, dan objektivitasnya tinggi, sehingga pemeriksaan fisik ini betul-betul menjadi satu prosedur yang sangat diandalkan. Konfirmasi, independensi penyediaannya tinggi atau bagus, SPI-nya tidak bisa kita terapkan, tapi ini bukan pengetahuan langsung pemeriksa karena berasal dari pihak ketiga. Tapi kualifikasinya biasanya tinggi dan buktinya itu objektif karena berasal dari pihak ketiga. Dan seterusnya, teman-teman juga sama dengan tadi bisa membaca matriks ini ke bawah ya. Masing-masing ada hubungan antara bukti dan kompetensi tadi. Kompetensi yang dibangun dengan 5 kriteria atau 4 kriteria ini. Di sini ada simpulannya, 2 jenis bukti yang paling membutuhkan sebenarnya bukan hanya biaya, tapi juga waktu. Membutuhkan effort yang lebih adalah cek fisik dan konfirmasi. Biaya ini tidak hanya biaya dalam makna rupiah. Contoh tadi saya bilang, konfirmasi itu butuh waktu, karena harus kirim surat atau kirim permintaan dokumen, nunggu waktu, dan sebagainya. Tapi paling mudah, paling simpel itu adalah dokumentasi dan prosedur analitis. Kenapa? Bisa langsung dilaksanakan oleh auditor, nggak butuh ketemu pihak ketiga, bahkan nggak butuh ketemu auditi kalau misalnya dokumen sudah tersedia. Dan bukti yang paling gampang dari sisi biaya paling murah adalah observasi, kita tinggal nongkrong aja ngelihat wawancara, kita bisa melihat auditi melaksanakan apa dan juga pelaksanaan kembali. Tapi yang ingin saya simpulkan teman-teman, tidak ada satu bukti audit yang paling mutlak, paling absolut. Semuanya saling mendukung, saling melengkapi. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya melaksanakan audit tidak hanya bergantung pada satu prosedur saja. Sama lah ya, teman-teman mau ujian gitu. Ibaratnya kalau kita mau vouching, udah tinggal baca materi yang diperoleh dari dosen. Tapi kan itu masih kurang sreg gitu kan, masih kurang sreg. Tambah lagi prosedur yang lain apa? Kita wawancara. Wawancara ke siapa? Mungkin nanya ke dosen, atau nanya ke kelas lain. Di kelasmu kira-kira dosennya ngasih kisi-kisi nggak misalnya? Atau nanya ke kelas yang ada dosen koordinatornya. Dosen koordinator memberikan materinya sama nggak dengan dosen kita? Itu berarti kan prosedur kedua adalah wawancara. Nah, saya yang ketiga nggak tahu nih, masih berlangsung atau enggak. Kalau zaman saya dulu ujian, itu ada prosedur observasi, alias nongkrong di fotokopian gitu. Mau ujian audit, tongkrongin aja. Ada nggak yang fotokopi, entah catatan, entah resume, apapun yang berhubungan dengan mata kuliah yang akan ujian kita. Dan biasanya kita cenderung untuk ikut-ikutan memfotokopi gitu, atau membeli fotokopian yang ada di tempat itu. Ini sama. Intinya dengan tujuan kita ingin meyakini bahwa kita siap atau ready menghadapi ujian, nggak cukup dengan satu prosedur, nggak cukup dengan kita mengandalkan dokumen saja atau dokumentasi atau vouching saja terhadap buku kita atau catatan kita, tapi kita juga melaksanakan prosedur wawancara, observasi, atau yang lain, apapun yang bisa meningkatkan keyakinan kita terhadap kesiapan kita menghadapi ujian. Kurang lebih begitu. Singkat cerita, setelah tadi kita tahu apa bukti yang ingin kita cari dan apa teknik auditnya, kita perlu membuat atau melaksanakan prosedur audit. Prosedur audit ini rinci sekali biasanya. Kalau pas kita ketemu fisik saya biasanya bisa menunjukkan ya, sharing. Nanti saya coba carilah ya, ada nggak prosedur audit yang tidak konfidensial sehingga bisa saya share ke teman-teman. Intinya prosedur audit itu adalah kumpulan teknik atau kumpulan cara, dan sedapat mungkin di-state dengan jelas, diungkapkan, dinarasikan, dibahasakan dengan sangat teknis, sehingga anggota tim atau auditor bisa melaksanakan dengan mudah. Kita ambil beberapa contoh. Pertama adalah cek fisik misalnya. Oh sorry, yang paling atas ini dokumentasi. Berarti vouching ya. Lakukan pengamatan atau analisis dokumen
kwitansi, misalnya ambil sampel sebesar sekian dokumen. Itu prosedur audit yang dibuat sehingga pemeriksa atau auditor tahu tuh, yang di tengah itu adalah prosedur. Periksa atau teliti sampel dari pemasok dan tentukan apakah barang yang dan jasa yang diterima sesuai dan digunakan dalam usaha auditi. Ini masih belum menjadi ilustrasi yang bagus karena kalimatnya bersayap. Biasanya dibuat satu potongan-potongan ya. Misalnya, ambil sekian persen sampel, atau kita bisa nyebut jumlah, ambil 10 sampel tiap bulan. 2, lakukan pengujian apakah spek barang yang ada pada kwitansi atau kontrak sama dengan barang yang diterima. Ketiga, dan seterusnya. Jadi, ada langkah-langkah yang cukup komplit untuk menggambarkan agar kita mendapatkan bukti berupa dokumentasi. Itu di paling bawah juga ada contoh dokumentasi dengan perintah untuk membaca. Baca notulen rapat dan buat ringkasan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Terus ke belakang, itu prosedur analitis yang tadi contohnya adalah rasio ya. Hitung rasio anggaran belanja dan pendapatan terhadap realisasinya. Itu istilah atau definisinya ada compute di paling kiri, dan kemudian ada prosedur reperformance atau recalculation, hitung kembali harga per unit dikalikan jumlah unit dalam sampel faktor pemasok, dan seterusnya. Jadi nanti ke belakang ada banyak sekali prosedur yang teman-teman mudah-mudahan bisa membayangkan. Ini satu contoh terakhir untuk paling bawah ya, pemeriksaan fisik. Perintahnya adalah count atau hitung. Hitung sampel 100 item persediaan dan bandingkan jumlahnya dengan perhitungan auditif. Berarti apa? Kita menghitung persediaan dari sekian sampel, 100 jenis misalnya, sama nggak hitungan kita dari dengan hitungan auditif. Ini kurang lebih gambaran dari ilustrasi prosedur dan bukti yang diperoleh. Oke,